Manusia itu adalah suatu makhluk Allah yang Allah ciptakan itu sempurna, paling bagus. Karena selain fisik yang profesional dan bagus, manusia juga dibekali dengan akal dan hati nurani untuk berpikir jika dalam penggunaannya adalah sebagai kemuliaan, alat kemuliaan. Kemudian juga manusia dilengkapi dengan nafsu, yang semuanya itu akal dan nafsu itu ada di dalam manusia. Berbeda dengan malaikat yang hanya memiliki akal saja, namun malaikat itu tidak punya nafsu. Kalau hewan itu ya memiliki nafsu tapi nggak punya akal gitu. Jadi kalau kita mau coba bahas tentang akal dan nafsu itu, sebenarnya kita sudah bisa coba memahami bahwa akal itu merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab itu artinya dia paham atau tahu atau mengerti atau memikirkan atau menimbang. Sementara kalau nafsu itu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginannya, memiliki keistimewaan dibandingkan dengan malaikat dan hewan. Seharusnya ya manusia itu dapat menggunakan akalnya, dapat menggunakan nafsunya secara bijak. Dalam di dalam surat itu di dalam Quran itu apa namanya itu lupa saya, yang artinya itu aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, itu ya lupa, surat apa ya, Jariyat ya, surat Az-Zariyat itu ayat 56 kalau nggak salah ya. Itu yang berkata, Allah berkata itu dalam firman-Nya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah gitu. Antara akal dan nafsu itu mana yang harus diperangi? Pasti kita berpikir adalah nafsu yang wajib harus dilawan. Mengapa? Ada seorang ulama, Imam Abu Hamid ya Al-Ghazali, pernah mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau katakan kebahagiaan adalah ketika seseorang itu mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya. Ada kisah gini, sepulangnya dari perang Badar, Rasulullah itu bersabda, kalian semua pulang dari sebuah pertempuran kecil dan bakal menghadapi pertempuran yang lebih besar. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, apakah pertempuran yang besar itu ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, yaitu dengan memerangi hawa nafsu. Dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai pentingnya manusia itu untuk selalu menggunakan akal secara bijak. Jadi menggunakan akal itu secara bijak dan benar. Kita ini, mulianya manusia ini, karena kita bisa menggunakan akal ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga kita harus mampu mengekang kenafsuan pada diri kita. Nafsu itu ada di dalam diri kita, itu dapat diperangi dengan salah satunya kita, yaitu dengan berpuasa. Nafsu itu menyerah dia dengan puasa. Allah pernah berfirman itu kepada akal ya, pada akal itu taat. Suruh menghadap dia menghadap, suruh berbalik dia berbalik. Mengatakan terus ditanya aku siapa, kamu siapa, akal itu menjawab
aku adalah hambamu ya Allah, dan engkau adalah Tuhanku ya Allah. Kalau akal bilangnya seperti itu. Tapi kalau nafsu tidak. Nafsu itu kalau ditanya sama Allah itu, waktu itu ditanya itu, siapa diriku dan siapa engkau? Nafsu itu menjawabnya, aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Kemudian nafsu itu disadarkan dengan hukuman disiksa. Disiksa itu 2 kali disiksa ya, 100 tahun, kemudian 100 tahun lagi di neraka Ju ya, yang kemudian nafsu itu akhirnya mengatakan bahwa aku adalah hambamu ya Allah dan kau adalah Tuhanku ya Allah gitu. Jadi nafsu itu bisa diperangi, dikekang, dikontrol itu dengan cara kita berpuasa. Kisah penciptaan akal dan nafsu itu seringkali kita dengar itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya, atau peringatan bagi orang-orang yang lalai, menceritakan kisah penciptaan akal dan nafsu. Beliau menerangkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, maka Allah berfirmannya, wahai akal, menghadaplah engkau. Maka akal pun menghadap ke hadapan Allah. Wahai akal, berbaliklah engkau. Lalu akal pun berbalik menuruti perintahnya Allah. Kemudian, wahai akal, siapakah aku? Lalu akal berkata, engkau adalah Tuhanku yang menciptakan aku dan aku adalah hambamu yang lemah. Itu akal seperti itu jawabannya. Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Allah dalam firman-Nya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan nafsu. Ketika diciptakan nafsu, wahai nafsu, menghadaplah engkau. Nafsu tidak menjawab dan sebaliknya hanya diam aja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, siapakah engkau dan siapakah aku? Nafsu berkata, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Nafsu berkatanya kayak gitu, seperti itu, dengan kesombongannya itu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyiksanya di dalam neraka Jahim tadinya. Neraka Jahim itu selama 100 tahun. Terus di neraka Ju, ya, neraka yang penuh dengan rasa lapar itu selama 100 tahun juga. Lalu setelah dikeluarkan, maka Allah Subhanahu wa taala itu berkata, siapakah engkau dan siapakah aku? Ditanya gitu. Si nafsunya ditanya oleh Allah itu setelah keluar dari neraka Ju itu. Akhirnya nafsu mengakui bahwa aku adalah hambamu dan kau adalah Tuhanku, kata nafsu gitu. Ada cara kedua untuk menundukkan hawa nafsu itu sebagai tertuang dalam mengurangi tidur kita. Seperti kalau kita tidur itu kan pasti kita nafsu itu tidak dapat mengontrol kita ya. Bisa dikatakan nafsu ibarat hewan itu, hewan beringas dan akal. Untuk menjinakkannya, menjadikan hewan itu jadi lapar dan capek, lelah, itu merupakan pilihan yang strategis bagi kita, dan itu efektif juga sebenarnya untuk mengekang agar nafsu itu tidak selalu mengontrol kita. Selama proses penundukan itu, nafsu mesti disibukkan itu dengan hal-hal yang positif agar semakin jinak dan tidak buas. Jika dikatakan sebuah seekor binatang ya, untuk kita menjernihkan rohani. Ada 3 hal
yaitu tidak makan kecuali di waktu yang lapar, tidak tidur kecuali sangat ngantuk banget, nggak bicara kecuali ketika kita perlu banget untuk bicara, ya. Jadi nafsu yang kita kendalikan, jangan kita dikendalikan oleh nafsu. Dikendalikan oleh nafsu, secara tidak sadar kita sudah menghamba kepada nafsu. Maka berhati-hatilah agar kita selalu menjaga kenafsuan kita. Nafsu itu sebenarnya ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, kita harus mengekang yang tidak baik dengan cara tadi, yaitu dengan cara berpuasa, dengan cara menggunakan keadaan-keadaan yang positif, mengisi kehidupan kita yang positif, selalu bergerak dalam kesibukan dengan tidak menggunakan kenafsuan, keinginan, yang sebenarnya jika kita menggunakan kenafsuan secara murni, maka manusia itu tidak terkendali. Maka nafsu itu mesti kita kendalikan, kita usahakan untuk nafsu itu kita kendalikan, jangan sampai dia itu menguasai kita. Kalau sulit juga kita mengendalikan nafsu, maka kita berpuasa di hari-hari tertentu yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.